Sunnah mandi besar. Bahasa Arabnya apa ya? Sunanul ghusli. Ada berapa? Disebutkan di sini ada 8. Langsung diingat langsung di otak ya. Abang-abang nih, mas-mas. Akang-akang ya Sunda. Pak Atop, akang apa mas apa abang? Abang. Udah jadi orang Jakarta soalnya, kelamaan di Jakarta abang. Persib apa Persija nih? Kalau Persib ya Sunda. Kalau Betawi Persija. Ingetin tuh, ya apalagi yang udah gede, mandi besar. Harus tahu sunnah mandi besar. Namanya juga mandi besar, berarti buat orang-orang besar, udah dewasa. Ada berapa? 18. Langsung yang pertama at-tasmiyatu. Apa artinya at-tasmiyatu? At-tasmiyatu, jangan lupa membaca bismillah. Nyebut nama Allah, minimal bismillahi atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang pertama tuh. Jangan mandi-mandi aja. Ustaz kan di kamar mandi, nggak boleh nyebut nama Allah dalam hati. Atau sebelum masuk kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Langkahin kaki apa ya? Kaki yang kiri, kamar mandi kaki yang kiri. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan masuk aja kamar mandi. Tempatnya setan, tempatnya banyaknya jin tuh, tempat yang disenengin sama setan, kamar mandi. Makanya apa? Kita baca doa dulu, berlindung daripada setan-setan laki ataupun perempuan. Jadi kalau ditanya setan laki atau perempuan, sama, manusia ada laki ada yang perempuan. Minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi baca bismillah sebelum mandi. Udah diambil dalam kamar mandi, dalam hati, atau dalam hati. Jangan kencang-kencang. Yang kedua asyiwak, gosok gigi. Kalau bahasa orangnya pakai Pepsodent mungkin. Pakai sikat gigi. Kalau punya siwaknya langsung pakai siwak. Baca sebelum mandi bismillahirrahmanirrahim pakai siwak. Misalnya. Itu sunnah yang kedua dari mandi besar. Kalau pakai siwak, gini ya, pegangnya begini tuh. Jadi 3 jari di atas, 2 jari di bawah, jempol sama kelingking di bawah. Telunjuk tengah, jari manis di atas tuh. Sunnahnya begini. Boleh aja megang begini nggak apa-apa. Misalnya. Tapi sunnahnya yang diajarin sama guru-guru saya tuh begini. Terus mulai dari tengah, di atas ke bawah, mulai kanan, di kiri juga, baru sisi lidah, kemudian dalam-dalam gigi. Itu cara menggunakan siwak. Sama kita misalnya sikat gigi aja kan, dari tengah, kanan, kiri, baru ke dalam. Yang ketiga disunnahkan al-qiyamu. Apa artinya qiyam? Berdiri, mandi besar jangan duduk, jangan jongkok. Apalagi tiduran. Mentang-mentang kamar mandinya gede, ada apa itu namanya? Bathtub. Bathtub tuh kamar mandi orang gedean udah kayak kamar. Lama dia betah, merendam dulu. Kan tiduran mandinya, nggak dapat sunnahnya. Disunahin mandi berdiri, pakai shower tuh. Kalau sekarang udah, nggak usah nggak usah betap-betapan, rumah cuman 30 meter. Kamar mandi mau pakai betap, kamar mandi semua. Jangan ngikutin gaya hidup.
Kalau ngikutin gaya hidup nggak bakal apa ya, nggak bakal bersyukur nanti. Ngikutin orang lain. Udah, kamar mandi nggak usah lebar-lebar, nggak usah gede-gede. Udah, yang penting ada keran, ya kan? Atau shower buat mandi besarnya. Udah. Kalau buat buang airnya minimal apa? Gayung sama ember. Udah. Jadi disunahin mandi berdiri. Yang keempat, istiqbalul kiblah. Disunahin apa yang ngadep kiblat. Ya, pas berdiri di mana ya kiblat ya? Oh, ke sono no. Ya udah, arah kita ke sono. Disunahin tuh. Yang kelima, ghuslul kafain. Sebelum mandi kayak wudu. Basuh apa? Kedua telapak disunahin. Keenam, al-madmadatu wal istinsyaq. Kumur-kumur juga apa? Sambil ngirup air ke hidung. Misalnya, nah air nih masuk ke mulut, ada juga masuk ke hidung. Jadi kalau air masuk ke mulut, kumur-kumur bahasa Arabnya Pak Atop al-madmadatu. Pak Atop hebat nih, tukang tapi bahasa Arabnya jago juga. Belajar di sini duduk. Apa kalau ditanya kumur-kumur bahasa Arabnya al-madmadatu. Madmadah. Kalau masukin air ke hidung namanya istinsyaq. Istinsyaq. Sunahin tuh sebelum mandi besar. Jangan mandi-mandi aja ya Pak Atop. Nah ini udah tau ilmunya, ada 18 nih, ingetin. Oh iya, waktu pernah malam Jumat ngaji di Miftahul Huda sama Ustaz Faji dari kitab Taqrir As-Sadidah, sunnah-sunnah mandi besar ada 18. Ntar kan apa ya, berapa bulan sekali kan pulang tuh. Nah kan berhubungan sama istri, mandi besar. Oh iya, inget ilmunya dipakai tuh. Hebat Pak Atop. Berapa tadi tuh? Enggak, maksudnya tadi baru berapa ya? Baru 6. Ngetin, tasmiyah, baca bismillah, siwak, berdiri, ngadep kiblat, basuh 2 tangan, madmadah istinsyaq apa ya? Kumur-kumur sama masukin air ke hidung. Ketujuh, an yabula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani. Usahakan apa ya? Disunahkan apa ya? Buang air kecil dulu sebelum apalagi apa ya? Ada bekas mani-mani, keluarnya mani. Nah, dibersihin dulu sebelum mandi. Biar sengaja kencingin dulu, keluarin dulu. Bersihin dulu lah istilahnya. Disunahin tuh. Udah ya, kalau udah nggak mau buang air kecil, udah habis, baru dah mandi. Sunahin tuh. Kencing dulu ya. Buang air kecil dulu. 8. Izalatul qadari qablahu. Ngilangin kotoran yang ada masih tersisa. Apalagi biasanya habis berhubungan misalnya, atau misalnya mimpi basah, kan ada bekas-bekasnya tuh kering. Nah itu hilangin dulu tuh, bersihin dulu. Tuh 8. Yang ke-9, al-wudu'u qablahu au ba'dahu au athna'ahu. Disunahkan apa? Wudu baik sebelum mandi besar atau di pertengahan mandi besar ataupun setelah mandi besar. Sunnah wudu. Walaupun apa? Ketika mandi semuanya rata, sudah nggak megang kemaluan lagi, nggak membatalkan wudu, cukup aja sebenarnya. Udah masuk tuh, nggak perlu wudu lagi sebenarnya, udah cukup. Misalnya Pak Atop mandi besar sekalian apa wudu dah tuh, nggak wudu lagi sebenarnya cukup, tapi disunahkan wudu lagi. Tetap disunahkan wudu lah, walaupun nggak megang kemaluan lagi, nggak batal wudunya, udah cukup, nggak perlu wudu sebenarnya, tapi disunahkan wudu lagi. 9 tuh. 10. Ta'ahudul ma'atifi ayil makan allati yukhsha adamu usulil ma ilaiha. Disunahkan juga apa? Istilahnya apa? Gosok, menggosok bagian-bagian yang kelihatannya apa? Air sulit masuk, misalnya kali lipatan-lipatan. Kayak misalnya orang kalau badannya gede yang banyak lipatannya kan jarang tuh.
Nah, harus dibantu dengan digosok. Nah, itu disunahkan tuh. Bodong-bodong tuh, yang lubangnya dalam, nah itu dikorek-korek, kenain air, masukin. Sampaiin tuh, lipatan, selangkangan, gitu juga. Disunahkan menggosok bagian-bagian apa ya? Yang kelihatannya apa ya? Susah masuk atau jarang apa ya? Mengalirnya air. Perlu dibantu dengan digosok. Khawatirnya apa kalau nggak digosok air nggak nyampe ke tempat itu. Makanya disunahkan apa ya? Menggosok bagian-bagian yang kelihatannya apa ya? Kayak lipatan ya. 11 takhlilu sya'r. Mengurai-ngurai apa ya? Rambut. Kalau rambutnya panjang tuh, sambil takhlil. Misalnya rambut nih. Kayak orang pakai sampo aja. Itu namanya takhlil, sunahin. Cukup aja begini, ada shower cukup aja. Sebenarnya cukup aja begini. Ini shower nih. Cukup aja, tapi disunahkan. Rambut kita diginiin, kalau besar ya. Takhlilus sya'r. Mengurai-ngurai apa itu namanya? Takhlil apa itu? Mengusap-usap rambut. Kemudian ad-dalku. Ad-dalku apa? Mijit-mijit tadi. Mijit-mijit. Tadi kan menggosok, dipijit-pijit dalam artian diratain. Sunnah tuh. 13 at-tayamun. Mulai dari yang kanan. Contohnya bagaimana? Ini misalnya bagian kanan nih. Guyur air nih, mau pakai gayung atau mau shower, pala dulu, niat bismillah. Awaitul ghusl. Ya kan ya? Mulai. Dari kanan depan dulu. Air misalnya shower, yang kanan dulu, ratain semua. Yang kanan dulu. Yang depan semua dulu. Kanan nih. Udah bawah, baru belakangnya, kanan belakang. Kanan depan udah, kanan belakang sekarang. Udah selesai belakang, lari ke depan kiri, disunahin. Tuh caranya begini. Terus ke bawah, baru belakang kiri, semua rata. Disunahkan begitu. Nyemplung kolam renang nggak apa-apa, dikali. Habis berhubungan sama bininya nih, mungkin nginep di villa kali ya. Depan villa ada kolam renang, langsung aja nyebur. Bismillahirrahmanirrahim, nyebur. Nawaitu deger. Nah, langsung nggak perlu kanan kiri lagi kalau begitu. Boleh nggak? Boleh. Tadi kan cuma sunnah doang. Nggak apa-apa, walaupun apa? Ada yang buang air kecil di situ, kan airnya mengalir banyak. Makanya kalau lagi mau di kolam renang yang lagi sepi, jangan mandi di kolam renang apa yang ramai, apalagi bocil-bocil begini. Kebelet dikit udah di kolam renang dia buang air tuh, masuk mulut asin banget ya, iya ada kencing. Nah, apalagi ada hari misalnya, jangan. Biasain kalau berenang di tempat apa itu namanya kolam renang umum jangan. Karena orang lain banyak situ. Sah-sah aja karena lebih dari 20 lebih itu air banyak. Selama nggak berubah cukup. Mandi di situ. Makanya jangan kecil-kecil nih kebelet lari aja sebentar ke toilet, balik lagi gitu. Jangan nanggung males, udah cot dari kolam renang. Kata temennya kok angkat-angkat banget ya, iya habis sampingnya habis sampingnya habis apa ya, habis nyetor, main kenceng-kenceng asin. Temennya pakai nanya lagi, kok angkat-angkat banget ya, lo kencing ya, emang nggak usah pakai tanya juga udah paham dah. Jangan. Jadi usahain kalau mandi atau kalau berenang di tempat umum jangan apa ya, jangan buang kecil sembarang. Kalau bisa sebentar doang. Kadang juga yang gede juga males. Jangan kan anak kecil, yang dewasa juga begitu. At-tayamun. Kemudian 14 at-tatslitsu, 3 kali. Gosok sekali, 2 kali,
Yang kanan dulu 3 kali. Sunnah tuh. Sekali cukup, tapi disunahkan 3. Belakang sekali, 2 kali contoh. Disunahkan 3 kali, kayak wudu. 14. 15 al-muwalah. Ya, berkesinambungan. Jangan baru kanan, depan, belakang, yang kiri belum nih. Ngopi dulu asyik. Mau ngopi dulu, mandi belum kelar udah mau ngopi. Sebatang dulu lagi mandi. Lagi mandi apa ya? Sempet-sempetnya mau ngopi dulu sama apa itu namanya ngerokok. Artinya mulutnya pahit. Kelarin dulu mandinya. Boleh aja sih, boleh aja nggak apa-apa. Bersambung. Tapi apa ya? Makruh. Nggak dapat sunnah ya. Jangan sampai tadi pakai apa ya? Bersambung dulu, kelarin dulu mandinya. Baru ngopi, baru yang ngobrol Kemudian yang ke-16 anjaktasila masurul aurah. Membasuh, mencuci bagian aurat yang ketutup. Apa tuh biasa sering ketutup? Aurat kita yang biasa sering kita tutup apa yang nggak boleh kita lihat buka? Kan dari apa ya? Dari pusar sampai lutut. Terutama apa yang tengah-tengah tuh. Yang tempatnya sempak, tahu sempak. Nah itu dia tempat apa ya? Makanya mohon maaf nih, biasanya apa tempat yang bagian itu kadang apa? Yang lainnya putih, dia hitam sendiri. Biasanya begitu. Nah makanya sering apa ya? Harus sering dibasuh. Nggak tahu katanya mungkin karena kebasahan. Coba diperhatiin, ya kan? Laki perempuan coba perhatiin. Harusnya kan putih deh, jarang kena sinar matahari. Kan biasanya kalau hitam itu kalau kena apa ya? Sinar matahari. Nah ini nggak kena sinar matahari, dia hitam. Coba ya tuh. Beda sendiri tuh hitamnya. Katanya gara-gara kebasahan. Begitu. Makanya apa disunahin tuh. Dia setiap mandi besar dibasuh. Maksudnya dibasuh bener-bener dibasuh dan digosok. 17 allayan kusomauhu min anso. Kalau bisa kalau lagi mandi besar jangan kurang dari 1 sok. 1 sok kurang lebih 3 kayak apa itu namanya 3,5 liter ya. Kalau beras kan berapa ya? 3,5 liter kan. Nah berarti mandi jangan kurang dari itu. Pastiin dulu kalau lagi mandi besar airnya banyak lah. Dan satu lagi anjaktasila fi mahallin la yanalu fihi rasyas. Anjaktasila fi mahallin la yanalu fihi rasyas. Usahakan kalau mandi jangan yang tempat yang sekiranya muncrat, ganggu orang lain, sehingga apa? Mengganggu orang lain becek kemana-mana basah. Mandilah di tempat-tempat yang tertutup lah, jangan tempat umum. Ada berapa semua itu? 18. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti dan kita bisa amalkan kalau lagi mandi besar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.